Sudah berlatih selama 2,5 tahun. Tetap saja tidak berhasil melewati tahap latihan energi. Menahan diri tidak membunuhku. Apakah ada tujuan lain? Kamu hanya bicara hal-hal yang tidak jelas. Berapa nomor telepon rumahmu? Aku minta mereka jemputmu. Mancing info? Ingin mengincar keluargaku? Kamu bicara dong. Bunuh aku! Ada apa denganmu? Cuma patah tulang kecil. Perlu putus asa. Hei, tenang. Aku juga seseorang di tahap latihan energi. Patah tulang kecil. Mudah. Seharusnya di sini ada 3 hidangan. Hei, tadi aku mungkin bergerak keras. Tahan dulu. Kamu berobat? Jangan khawatir. Tidak masalah. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Saya sedang menyemangati diri sendiri. Setidaknya kamu pernah membantu dokter hewan mau di sebelah. Dokter hewan, bunuh saja saya. Kamu bahkan tidak takut mati. Kenapa takut saya mencoba? Salah. Ini seharusnya adalah titik sensu. Tampaknya meningkatkan stamina. Apa kamu lakukan? Aguang itu. Kamu tidak apa-apa. Lukaku sudah sembuh total. Kamu bahkan bisa menyembuhkan luka fatal pada jiwa. Solo. Cuma patah tulang. Tidak separah itu. Jangan-jangan. Kamu mau memeras orang? Siapa yang berani melawanmu? Saya Ling Ting An, kultivator key refining. Dan saya juga punya gelar diploma. Mau memeras saya? Tak mungkin berhasil. Saya ingin tahu apa yang kamu latih. 9 pergantian pembukaan langit. 9 pergantian pembukaan langit. Kedengarannya agak familiar. Sampai tahap mana kamu sudah latih? Tahap berapa? 900 lebih. Saya sudah berlatih selama bertahan-tahan, tapi tidak melihat hasil apa-apa. Tuan Muda, Tuan Besar panggil pulang makan. Dewa manusia punya ayah. Saya tidak ingin mengganggu santapan Anda. Pamit dulu. Tuan Muda, pergi. Latih 5 jambu. Tuan atur pernikahan untukmu. Oh, ada kabar baik seperti itu. Dengar-dengar, Anda mau menjodohkan saya. Wah, jodohnya seorang wanita kaya. Luar biasa. Yang ini adalah sesepuhan dari istana Dewa Perang. Guru Wang Mengyan. Guru, kenapa buang waktu bicara dengannya? Lintingan, saya datang hari ini untuk membatalkan pertunangan kita. Batalkan pernikahan. Karena salah paham generasi sebelumnya. Pertunangan ini dibuat kamu seperti ini. Penampilan sederhana, pantaskah menikah dengan Wang Mengyan, baik kondisi saya sendiri maupun kekuatan keluarga saya. Tidak dapat disentuh oleh orang seperti kamu yang ada di bawah masyarakat dan masih dalam tahap latihan energi. Mengyan keluarga kami adalah wanita berbakat. Dan kamu hanya seorang rakyat desa biasa. Saranku, lebih baik kamu tahu diri dan jangan menjadi beban bagi keluarga kami. Mo Yuan, kalau tidak, berani-beraninya kamu melawan Balai Dewa Perang. Ayah, apa itu Balai Dewa Perang? Kata, dalam tempurung. Oh, mundur. Sejujurnya, aku benci pernikahan dipilih. Cepatkan, aku harus pergi memancing. Jangan berpura-pura, ingin sekali. Siapa yang kamu tipu? Kamu pasti merasa sangat menyesal dan tertekan, kan? Tidak, sama sekali tidak. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kamu tidak minta biaya pembatalan pernikahan dariku, kan? Kamu berani menghina aku. Tuan Muda memang cerdas. Seorang pria harus fleksibel. Itu tindakan seorang gentleman. Luar biasa untuk keluarga ini. Guru, si miskin ini berani meremehkan kita. Hei! Jangan tuduh saya. Siapa yang meremehkan? Kalian yang bilang ingin bercerai, kan? Tidak terduga kamu punya karakter luar biasa. Kamu sekarang pikir, sabar dulu. Nanti tingkatkan kemampuan. Bisa balas dendam kepada keluarga Kang Dai. Hei, wanita tua. Apakah terlalu banyak nonton drama? Ada apa? Apakah kamu hanya mengajar tuduh? Anak nakal, jangan alihkan topik. Selama puluhan tahun di Asia, aku sudah melihat segala jenis orang di depanku. Kamu mati muda. Apa? Aku katakan, apa sebenarnya yang ada di pikiran kalian? Lanjut, Pura. Jangan kira akal bulus menipu aku. Aku selalu hati-hati. Jika ada risiko 1%, akan dihilangkan tanpa ampun. Karena aku akan menghancurkanmu. Aku akan mencabut selarmu. Hei, bukan begitu. Hei,
Pagi aku bangun gembira mau latihan. Belum selesai. Kalian sudah panggil aku untuk batalkan pernikahan. Batal. Lalu kau mau mencabut gelarku? Hei, Tante. Bisakah kau berlogis? Bocah bau. Jangan pikir aku tahu pikiranmu. 30 tahun timur, 30 tahun barat. Mimpi siang. Peringatkan. Jangan berlebihan. PMTH, jangan bermimpi terlalu tinggi. Keluarga kami, Mengian berbakat, ditambah aku gurunya, masa depannya tak terhingga. Sementara kau, walaupun mempertaruhkan nyawa, tidak akan berkembang sedikit pun. Guruku sudah mencapai tahap jindan bulan lalu. Lim Pingyan, berlutut minta. Aku minta guruku ampunkanmu. Paling-paling hanya akan mematahkan 3 kaki saja. Devi. Kau kejam. Bajingan, menyimpan dendam. Harus musnahkan keluargamu semua. Mengerikan. Apa yang kalian lakukan? Di mana harga diri keluarga Lin? Tuan muda, Anda adalah tulang punggung kulam tadi. Silakan semuanya pada Anda. Tanggung sendiri. Pergi dulu. Tidak boleh lari. Sekarang kalian semua harus mati. Jangan kabur. Kalian mati. Kurang ajar. Keluarga kita sahabat lama. Ayahku menyelamatkan kepala keluarga Wang. Pertunangan dibatalkan. Mengapa dihina seperti ini? Itu sudah lama. Kepala keluarga tidak memohon untuk diselamatkan. Itu semua demi harga diri. Wang tidak berutang kepada kalian. Sepertinya mereka tak menangis sebelum lihat keranda. Keluarga Lin memilih mati berdiri, bukan hidup berlutut. Saudara ketiga, mari, pergi dulu. Hei, apakah kau masih ayahku? Tuan muda, jangan takut. Kau hadapi saja apa yang disebut Master Jindan ini. Tak takut mati. Lagi pula, 18 tahun kemudian, aku akan menjadi pria sejati lagi. Ada yang merasa aneh. Makhluk ini bertemu aku tanpa mundur. Sifatnya merepotkan. Jadi babi. Melihat saya tanpa mundur sedikit pun, sifat seperti ini sangat merepotkan. Demi mencegah bahaya, harus pergi jauh. Kata Nanika, kenapa? Dramatis. Kita tutup dulu dan bicarakan baik-baik. Bagaimana? Pelindung tubuh naga emas 9 putaran? Bagaimana mungkin? Apa? Mana? Ibu tadi. Jangan mendekat. Ah, tidak. Kamu mendekat boleh. Lakukan apa saja. Menikah sekarang juga boleh. Ayo suami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh saya? Saya peringatkan kamu. Saya ini wanita Tuan Zhao. Keluarga Zhao adalah keluarga kultivasi terkemuka Asia. Siapa sih Tuan Zhao? Bagus. Abaikan Tuan Zhao. Istana Dewa Perang gimana? Kamu melukai guru saya. Istana Dewa Perang tidak akan melepaskanmu. Saya barusan menabrak seseorang. Oh, kamu ingin menipu saya ya? Lentengan, kamu berani memukul saya. Menghina tuan saya. Pukulan ini sudah ringan. Cepat pergi. Keluarga Zhao dan Wu Shantian tidak akan melepaskanmu. Saya masuk pulang setengah jam. Apa terjadi? Apa yang aku lakukan? Oh, kamu mau menipuku ya? Lentengan, kalian berani memukulku. Menghina tuanku di tempatnya. Satu tamparan itu ringan. Segera pergi. Tunggu! Selama aku ada di sini klien, aku tidak akan melepaskanmu. Lobby, aku masuk. Belum setengah jam. Apa yang terjadi? Sanjun, hilang. Aku adalah keluarga Li had extinction crisis. Tuan Pasa gunakan harta leluhur mengusir nenek Jindan. Ternyata begitu. Tunggu, ayah yang berada di tahap fondasi bisa mengusir seseorang di tahap jindan. Harga pakai harta itu besar kan? Benar, itu benar. Harta leluhur itu hanya bisa dipakai sekali. Tidak bisa beristirahat puluhan tahun. Puluhan, beberapa puluh hari. Apa itu berarti ayah sekarang langsung pensiun? Oh, tuan muda, jangan khawatir. Ayah tua sudah punya jalan keluar. Peninggalan dari kakek. Orang lain meninggalkan. Makan makanan mewah saat ulang tahun. Aku suka. Bawa ini juga dengan baik ringan. Ini adalah peninggalan dari kepala keluarga Long di Shangjing. Kawinan tanpa kasih. Baru perkawinan hampir hancurkan seluruh keluarga. Ini modal pernikahan. Segera ke Shaoxing. Pastikan dapat memenangkan hati putrinya.
Apa ini? Pergi. Halo, Ayah. Apa tingkat 900 putaran dalam latihan kemampuan Jiushuan Kai Dian Gong? Mungkin tidak. Dulu, aku, pendekar tertinggi, hanya berlatih sampai 8 putaran saja. Sudah menjadi legenda. Lapan Jiun dengan dana Dasia. Apa? Tingkat. Hari ini aku bertemu orang. Dia latih 900 putaran. Dia bilang hanya 2,5 tahun. 900 putaran? Tidak mungkin. Serius? Katanya namanya Lin Pinghan. Kamu kenal? Serius, 9 perputaran sudah menjadi dewa duniawi. 900 perputaran. Apakah dia orang pilihan takdir dalam legenda? Di mana dia? Di mana orangnya? Dewa daratan ini ternyata menemukan kami di bawah gedung perusahaan. Selesai. Sudah. Dengar ahli selalu bertindak bijaksana. Apakah dia menyelamatkanku hanya untuk menghancurkan keluarga Long kami? Wah, sungguh tidak salah bahwa aku memang kaya raya. Seperti yang sudah aku duga sebelumnya. Sudah pasti, aku akan memanfaatkan ini. Hei, kamu sedang apa sih? Saya datang untuk menemui kakek Long. Apakah kamu ingin bilang punya perjanjian nikah dengan Presiden Long? Aduh, tahu ya, saya masuk. Hei, bisa nggak kamu diam? Sudah ke 99. Jauh. Saya mengerti semua aturan ini. Ini untukmu. Agak. Ini kamu. Kenapa kamu datang? Saya datang nikah. Long Ying. Pernikahan. Syukurlah bukan bunuh keluargaku. Oh, kamu kenal Long Ying ya? Aku Cari dia kenal. Dia yang cantik luar biasa, tak tertandingi, berbakat luar biasa, kaya raya, dan lembut hati itu Long Jingying. Ayahku bilang dia cuma gadis biasa. Pasti kamu salah orang. Tidak mungkin salah. Cuma ada satu Long Yingying di Asia. Ini Leontin cinta kan? Iya. Bagaimana kalau kamu mengembalikan Leontin ini padanya? Aku tangani urusan ini sendiri. Putus pernikahan. Aku bukan yang putus nikah. Kenapa kamu panik? Bukan kamu yang putus. Nikah. Bukan. Dengarkan aku untuk keluarga besar. Jika ingin putus nikah, akan memicu kerusuhan besar. Sekali, tentu saja. Keluarga hampir dimusnahkan oleh tua. Tampaknya, meski tidak suka, harus tetap menjalani. Apakah benar? Benar-benar berencana memicu kerusuhan besar di keluarga Lin? Saya punya kekuatan tahap pemula dan gelar diploma. Saya tetap merasa tidak layak dan tak mampu memanjat tinggi. Tinggi? Kenapa tidak mampu mencapai itu? Saya punya saran untukmu. Saran apa? Apakah itu bisa membuat saya makan monggen? Lihat keluarga Jiang, keluarga terkaya di Xia. Mereka menawarkan 1 miliar untuk mencari tabib handal. Jika kamu menimbulkan kepala keluarga Jiang, bukankah kamu akan mendapat kekayaan dan ketenaran? Jangan khawatir tidak layak. Budeka, Long ini 1 miliar. Kenapa baik padaku? Apakah kamu tidak pernah menyelamatkan nyawaku? Sudah semestinya. Saya hanya menyembuhkan tulangmu yang patah. Apakah mungkin kamu menyukaiku? Walaupun kamu cantik dan gadis yang baik, tapi kamu tidak bisa mengganggu tekad saya dalam mengejar karir. Jadi, kamu pergi atau tidak? Hei, pergi. Menjauh. Ayah saya belum meninggal. Nona, hari ini 7 hari kepergian Tuan Besar. Biarkan dia pergi. Kamu bicara omong kosong. Kita sudah mengeluarkan pengumuman hadiah kan? Tabib akan menyelamatkan ayah saya. Kamu sudah panggil semua tabib terkenal di negeri ini untuk periksa. Sekarang, setiap dokter yang mendengar nama keluarga Jiang sudah berusaha menghindar. Terima kenyataan. Tingkatkan hadiah 100 miliar, 200 miliar. Harus menyelamatkan ayah. Peserta, masih ada?
Tapi Flynn sudah datang. Kenapa belum keluar menyambut? Siapa tapi? Nih, wah, kurang pengetahuan. Ada puisi mengatakan suami tabib Lin Yishen, dewa kematian, mundur. Tidak obat. Hei, jangan buang waktu. Tabib Lin Yishen punya aturan. Bayar dulu. Penipu dari mana? Memang benar keluarga Jiang kaya, tapi bukan bodoh. Apakah kalian memikirkan akibatnya sebelum menipu? Nona besar, kamu harus membuka matamu. Anak kecil bau kencur semacam ini berani mengaku sombong di dunia manusia. Pasti penipu jalanan. Tidak butuh diselamatkan? Baik, pergi. Tunggu. Kartu ini berisi 10 miliar. Sandinya 6 angka 6. Kalau kalian tipu saya punya banyak cara untuk membuat kalian hancur berkeping-keping. Hadiah ini pasti menjadi milik saya. Li Yishen, maju. Perlu bertindak, orang itu sudah melarikan diri. Orang sudah terbaring, kalian berdua berencana berpura-pura sampai kapan? Pura-pura apa maksudnya? Kami meneliti rencana pengobatan. Iya, tapi uang. Betul. Ada tabib hebat di sini. Aku, si Wang Tua, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak sedang datang lagi ke sini untuk menipu uang, kan? Aku di sini untuk mengobatimu. Orang tua yang kami temani ke daerah Tibet terakhir kali untuk pengobatan, itu dia. Kalau begitu, aku coba dulu. Kita harus menenangkan suasana dulu. Nona, maukah kamu melihat apa yang dia lakukan? Tuan muda, jika Anda tidak menghentikannya, hamba akan ikut ke bawah bersama Tuan Besar. Lin Yishen, apa yang sedang kamu lakukan? Darlin, apa yang sedang Anda lakukan? Apa? Saya sedang menenangkan pasien. Setelah stabil, dia bisa mulai bergerak. Menghidupkan kembali orang mati tindakan luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang suci tanpa mendapat ganjaran langit. Tapi Li, bagaimana situasi sekarang? Bagaimana kondisi ayah saya? Kita harus memiliki batasan moral. Jangan tipu uang orang meninggal. Apa yang dibeli? Cepat lari! Keluarkan pemberitahuan global. Kejar orang penipu dari tadi. Sepupu perempuan saya selalu bertindak bijaksana. Kedatangannya kali ini pasti ada alasan mendalam. Semua barang milik keluarga mereka. Wow, saya terkenal. Orang mati, bangun lagi. Apa omong kosong itu? Saya dengar dengan jelas. Belum pernah merasa sebahagia ini seumur hidup saya. Dia memang menghilangkan semua penyakit lama. Memperpanjang satu sikit. Keajaiban. Rasanya seperti hidup kembali. Tapi Puang, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Saya tidak berani mengklaim jasa itu. Jika harus dikatakan, kemampuan hidup saya, berkat orang itu, Yang dulu memberi saya pelajaran, ternyata ada orang hebat di Daxia. Gimana? Jia, Jia. Saya tahu dia di keluarga, Long segera jemput. kembalikan segera sang penyelamat. Jadilah menantu. Yang Tiada yang lebih mengenal putrinya dari ayah. Memang ayahku. Ning Xianyi, kebaikan menyelamatkan ayahku. Meskipun kau lari ke ujung dunia, aku akan memberikan diriku sepenuhnya padamu. Sudah dibilang, uang ini tidak bisa digunakan. Lihatlah, Dewata, uang terima. Uang ini tidak boleh kita ambil. Ini penipuan, adalah kejahatan. Uang harus dikembalikan. Transaksi harga transparan? Mengapa disebut penipuan? Jika merasa tidak enak, anggap saja pinjaman. Nanti setelah menikahi Long Yunyun, kembalikan kepada orang lain. Aku pergi. Oh, benar. Nomor telepon? Nanti aku pasti datang untuk meminta bagianku. Siapa? Hang Yingying.
Sebenarnya apakah kamu seorang hakim investigasi? Oh, kalian cukup perhatian. Itu diajarkan oleh Nala Besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan asal bicara! Bukan aku yang memukul! Jelas-jelas kalian yang duluan mulai. Ayahku paksa gunakan perlindungan leluhur lawan kalian. Keluarga hancur! Kamu orang tidak berguna. Tidak seperti Tuan Zhao. Semuanya dari kekuatan sendiri. Oh, apa kehebatannya? Lintingan, kamu anjing kampung. Keluarga Zhao adalah salah satu keluarga besar di Ji. Dan guru Tuan Zhao adalah pemimpin utama dari Istana Dewa Bela Diri. Kemampuan reinkarnasi ini memang luar biasa. Anjing kampung berani menghina. Lebih memilih jalan ke neraka daripada surga yang terbuka. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan puncak ini. Satu tahap fondasi, satu tahap pemurnian Qi. Berani membuat keributan di depan keluarga Long? Berani buat keributan depan rumah Long? Apakah kalian tidak memperhatikan saya? Penjaga tingkat Jindan. Apa? Penjaga keluarga Long Jindan memang keluarga nomor 1 Daxia. Sungguh mengerikan. Berdasarkan kartu yang Anda mainkan, jelas Anda bukan orang biasa. Sulit dipahami kedalamannya. Tuan, tunjuk undangan. Saya Anjing kampung butuh undangan untuk masuk. Mengerti? Aduh, dia cuma pemungut botol soda. Mana ada undangan? Tapi dia terus berkeliaran di aula perjamuan, mempermalukan keluarga loh. Saya memang tidak punya uang, tapi saya bisa diverifikasi asetnya. Kak, uang? Kamu bilang 10 miliar cukup untuk masuk, kan? Saudara, tadi kamu bilang 100 miliar bisa masuk. Cukup 100 miliar. Hehehe. Aku tidak salah dengar kan? Jiyong, pengawal keamanan. Kalau kartu habis dimasukkan tapi tidak ada 1 juta, habis kamu. Kalau saya punya uang, gimana? Saya akan membiarkanmu aman. Berani menghina Tuan Zhao? Tunggu sampai kita balik nanti. Andi masuk duluan. Wah, memang tiada tandingnya keluarga Long. Mempersiapkan untukku tempat semewah ini. Pacong. Pesta semewah ini. Undang kamu untuk membeli babi? Tentu, makanan babi desa kami terkenal. Tanpa makanan babi ini, hari ini tidak bisa mulai acara. Berani. Siapa yang menyuruhmu mendekati Malik Suci 9? Berani! Siapa yang mengizinkanmu mendekati 9 Mutasi Mutiara Jiwa? Babi panggangannya dari desa kami. Apa itu di luar? Orang kaya suka melakukan hal seperti ini. Yuchuan, apa? Harta langka seperti ini? Bagaimana bisa membiarkan orang sembarang mendekat? Panggil mendekat kan? Baiklah. Lao Zhang, ada apa? Kamu pikir bisa mengincar 9 mutasi mutiara jiwa? Orang-orang sudah dia keluar. Saya masuk dengan kualifikasi yang sah. Hanya 100 miliar. Tuan Zhang adalah putra keluarga Zhang, terkaya di Daxia. Uang saku kecil saja miliaran tingkatnya. Kini bertemu pemilik asli. Kartu bank tak bisa dikeluarkan. Hari ini, acara pemilihan suami putri. Long hanya keluarga bangsawan yang bisa menikmati mutiara roh sejati. 100 miliar? Banyak di tempat ini sama sekali tidak dianggap besar. Benar. Lintingan, orang desa, tidak tahu arti mutiara roh 9 sejati. Tidak, kenal mutiara ini. Apa hubungannya denganmu? Anak, siapa yang memberi keberanianmu berbicara begitu kepada kami? Berulang, menantang, Putong, apakah kamu tak peduli? Wu Shentan. Tunggu dulu. Nona Long belum datang. Kalau kita main-main anjing desa ini, anak muda ingin makan ekor babi, aku beri kesempatan ini lelang buntut babi sekeping daging babi, harga pembukaan 1 miliar. Baik,
Aku tawarkan 1 miliar. 1 miliar? Aduh, ternyata benar-benar show-show. Royal, gimana rasanya orang biasa? Wow, kalau dihitung begini, seekor babi earnnya bisa menipu 5 miliar. Si Zhang lebih kejam, menipu uang dari si Wang. Anak muda, kamu sebaiknya pergi saja. Daging ini tidak mampu kamu makan. Kamu benar-benar tidak mampu makan daging ini. Selamat tinggal. Kalian bagi-bagi saja pelan-pelan. Pak Zhang, benar. Orang kaya suka hal yang penuh kepura-puraan. Biar mereka tetap bodoh saja. Kamu bahkan tidak punya kemampuan sekelas ini. Apa alasannya Nona Long akan menyukaimu? Wajahmu Tebal? memang benar. Numpang hidup pada wanita kaya. Harus punya wajah tebal. Tidak seperti kamu. Membawa pacarmu sendiri ke kantor. Kamu memang orang jujur. Berbeda dengan beberapa orang munafik yang suka berpura-pura. Mencoba terlihat hebat padahal tidak. Kalau begitu, aku pun tambah sedikit lagi, yakni 100 miliar rupiah. Bagaimanapun, uang itu pada akhirnya akan menjadi mahar Long Yanyan. Pada akhirnya, akan jadi milik. 100 miliar? Kamu bodoh! Invest seluruh harta! Cuman 100 miliar. Lampungnya pasti lebih mahal dibandingkan lainnya. Saya tidak menyangka dia berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang. Jiang Xiao, jangan tertipu oleh anak ini. Dia hanya punya 1 juta, meski mengorbankan semua. Orang kaya mendadak ini tidak bisa simpan uang. Pimpinan, hari ini kamu tidak bisa makan daging babi. Larang rusak. Pertama kali saya lihat seseorang berani tantang Jiang Chun. Apakah kamu serius main dengan saya? Mengapa? Kamu yang menyebutkan lelang, tapi tidak membolehkan saya menawar. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, jangan berpura-pura. Sialan. Pimpinan, Jiang Xiao. Bisa, saya tidak. Coba, sebut harga dulu. Jangan gunakan kartu bank keluarga Jiang itu. Ying, bergantung padamu. Halo, Limpingan. Hei, cepat kirim uang. Apa maksudmu? 10 miliar keluarga Jiang ada padamu. Dari mana aku tahu Tuan Muda? Keluarga Jiang juga datang. Aku ambil kartu itu. Bukankah bukti nyata? Dengar, uang itu kita tipu bersama. Kalau aku ditangkap, kamu juga nggak akan lolos. Tunggu, aku cari cara. Beberapa pelayan keluarga, Long aku masih kenal. Atau orang bantu. Apakah kamu punya kartu lain untuk sementara? Perjamuan keluarga Lin tak bisa diganggu oleh orang seperti ini. Xiao Yue, Ya, tuan rumah. Telepon minta bantuan. Kamu panggil siapa? Ya saja. Zhang Shao, Zhao Shao, jangan tertipu. Anjing kampung tipu muslihat hanya untuk menarik perhatian Nona Ling. Lambat sekali memberi uang. Hei, aku bilang jangan asal bicara. Oke? Aku hanya merasa babi panggang ini. Banyak orang berebut. Apakah kurang sopan? Datanglah ke desa keluarga Ling kami. Makan yang mau hanya mimpi. Bawa dia dan lempar. Cepat! Kamu bilang lempar. Langsung lempar begitu saja. Ngomongnya, pukul. Saya menawarkan 1 juta. Siapapun yang melihat pemuda ini di Beijing, hajar dia dan kirimkan video ke saya. Uang, keluarga. 1 juta untuk 1 pukulan. Orang desa mahal. Saya akan kirim 50 ahli hukumnya. Apa yang kamu lakukan? Dengan uang bisa semuanya? Maaf, uang memang bisa melakukan segalanya. Berani sekali kalian membuat keributan di pesta rumah saya. Anda datang. Bagaimana menangani masalah ini? Anjing desa ingin habis miliaran untuk mutiara emas 9 putaran. Kamu yang memulai masalah, tapi bukan sepenuhnya salah. Selama dia bisa mengeluarkan 1 juta, maka itu bukan membuat keributan. Di Beijing, saya punya 100 cara. Apa maksudmu? Ada apa? Siapa yang izin sebut Nona begitu? Sekretaris Yue mewakili Nona Long. Jika Nona Long tahu kamu buat keributan di rapat, dengan karakter Dewi Perang Xianglan, itu bukan hanya sekadar pukulan biasa. Kecuali tidak ingin melarikan diri dan bukan hanya membuat kamu kesal. Kita hormati Tuan Galong. Saya sebenarnya ingin bertemu Long Ying, tapi hasilnya... Setelah bertemu, kalian terus-menerus melawan saya. Hei, kamu berani menggunakan kartu mainan di sini.
Sekarang kamu berutang 1 jam tangan mewah pada mereka. Tunggu, ini bukan kartu burung walet yang baru saja dipakai olehnya. Ini kartu hitam miliaran keluarga Jiang. Dari mana kamu mendapatkannya? Pencuri! Berani buat keributan di pesta keluarga Long! Mencari mati! Apa? Oh ini, memintamu datang membantunya seperti ini. Bodoh sekali, Xiao Yu. Keluarga Long benar-benar dalam bahaya. Mudah, keluarga Jiang bantu. Tunggu. Hei, Kak, apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa yang kau provokasi? Dia adalah penyelamat ayahmu. Dan bukan hanya itu, dia juga calon kakak iparmu. Perempuan muda. Kitab rahasia yang sakit berikan ternyata benar-benar berguna. Kak, jangan-jangan ini semua salah paham. Kau meragukanku. Dia bukan hanya penyelamat ayahku, tapi juga memiliki ahli setengah langkah Yuan Shen menemani. Dan kekuatannya sendiri begitu tak terus. Aku bilang jangan cari masalah. Ini di luar kemampuanmu. Masih berani berdiri dan bicara. Perlu minta maaf, Kak Ipar. Nona Jiang, apakah Anda salah paham? Saya bersumpah atas nama Dewan Wu Shen bahwa Lim Ping'en ini adalah bajingan rendah yang tidak bermoral. Seorang kultivator dasar seperti kamu pantas berbicara berdiri denganku? Nona Jiang, ini pesta lamaran putri besar keluarga. Mohon jangan menutupi sorotan. Kalian pihak. Saya sebagai kakaknya saja belum menikah. Dia yang lebih muda harus mengalah lebih dulu. Tunggu sebentar. Saya ada satu pertanyaan. Suamiku, apapun pertanyaan yang kamu miliki, keluarga Jiang pasti akan sepenuh dukungan. Tidak sampai begitu. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana Pak Jiang? Sejak disembuhkan oleh keahlian luar biasa Anda, beliau langsung menari di atas pangku. Pak Guo, tak perlu jelaskan betapa bahagia beliau. Hahaha. Kondisi semangat seperti itu. Mirip dengan semangat setelah perawatan induk babi. Sebenarnya tujuan saya datang kali ini untuk memenuhi pernikahan dengan Long Yun. Bukan tidak mungkin bersamamu. Aku harus keluar nikah dulu. Karena itu, Anda tidak diizinkan untuk saya. Lihatlah orang-orang yang Anda kirim. Mereka hampir membunuh saya. Masalah sepele, nikahan ini tidak boleh dibatalkan. Hei, jangan khawatir. Tunggu aku bergabung keluarga Jiang. Kamu tahu Luso, pasti tidak naik. Pria brengsek, salah menilai. Kamu bukan Long Ying. Suami baruku mengirim pesan padaku. Aku tidak membalasnya. Apa hubungannya denganmu? Jiang Mengting, aku menyelamatkan ayahmu, tapi kamu malah merebut pria dariku. Tidak batalkan pernikahan boleh. Jika Long Ying bersedia jadi istri kedua, aku bisa terima. Bahkan, keluarga Jiang kami sanggup memberikan mahar miliaran untuk mendukung suami di masa depannya, menerima selir. Takutnya seorang dewi perang tidak selapang aku, bukan? Kalian merasa elit masyarakat pilar negara, tapi tak terpikirkan bahwa kalian tertipu oleh seorang miskin dari desa terpencil. Sungguh menggelikan. Kamu bisa menipu semua orang di sini, tapi tidak di sini. Kalau memang seperti yang dia katakan, sudah menjadi manusia suci di daratan ini. Bolehkah aku bertanya, manusia suci mana yang rela bersaing demi jasa perguruan tinggi? Hei, perguruan tinggi juga universitas. Jangan bicara sembarangan. Kami di Kuil Dewa selalu bertindak dengan hati-hati. Jika Ling Ping'en berhubungan dengan keluarga Jiang, dia pasti akan membalas dendam padaku di masa depan. Suhuo, kamu tidak ingin seperti pemuda Jiang, kan? Benar. Hal seperti ini harus dicegah. Ancaman harus dihentikan sejak awal. Segera beritahu sang putra dewa, biar aku yang membongkar akal busuk si sampah ini. Miss Jiang, membangkitkan orang mati adalah mustahil. Penjelasan satu-satunya menurut kuil dewa adalah bahwa kepala keluarga Jiang tidak pernah memiliki anak. Sampah ini mendekati istri kepala keluarga Jiang. Pikirkan baik-baik, Mr. Jiang. Jangan sampai tertipu oleh orang yang menyamar ini. Benar, Miss. Jiang, Anda pulang saja. Jika nipu ini, biar keluarga lo. Hei, apa kau lakukan? Sejak bantuan tadi,
kau terus berada di sini? Saya tidak bermaksud mengganggu. Oh, bukan begitu. Luna Jiang itu tidak cocok untukmu. Yang lebih cocok denganmu adalah Long Yi, ingat? Kamu marahkan banyak orang di istana Dewa Perang. Selain Long Yi, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Oh ya, benar. Kamu benar-benar luar biasa. Long Yingying bahkan berani merebut suami sepupu. Contoh, hentikan akting. Kalian berdua mencurigakan. Takut keluarga Jiang membongkar identitas kalian yang sebenarnya kan? Beberapa hari lalu aku pergi ke rumah orang tidak berguna buat batalkan tunangan. Jika memang ada orang hebat seperti yang kalian katakan, aku masih berani kesini hari ini. Apa kamu? Berani ajariku. Jangan mungkin. Ketika mencari suami, aku tidak melihat latar belakang keluarga. Aku tidak menyinggung seseorang. Jika bicara soal latar belakang keluarga, semua hadir sampah. Berapa harganya? Ha! Apa yang baru saja kamu katakan? Kalian buat keributan di wilayah keluarga Long. Tak takut balasan itu, Xuan? Jika gadis itu berani bersaing denganku, aku akan pastikan dia tahu siapa yang lebih unggul. Aku akhirnya mengerti. Sandiwara keluarga Jiang menyangka demi seorang yang disebut pertapa tinggi, keluarga Jiang ingin memberi acara bahagia seorang pemuda miskin di desa terpencil. Kalian tiga di sini nonton drama. Tujuannya hanya untuk menaikkan status pria miskin itu, agar membuat Long Yingying memandangnya dengan cara berbeda. Dan Nona Zheng dengan sengaja berusaha mengangkat seorang yang tidak berguna dengan satu tujuan saja. Anak ini adalah boneka kalian. Dan tujuannya, selain menjebak keluarga naga, kau begitu memikirkan keluarga naga. Apakah Long Yingying tahu? Beberapa tahun terakhir, suku iblis dari luar wilayah melawan kita, Dacia, bukan? Keluarga naga, Dilar Dacia, Nona Jiang, mungkinkah karena bisnis tak terduga, ingin melakukan hal-hal yang tidak layak, seperti menjual peluru tahanan? Kau ini siapa? Berani menuduhku sembarangan. Dia, kan? Dia panik. Dia panik. Anak suci dari kuil Dewa Kuno. Ji, sebelum itu, biar aku menyelesaikan tugas ini. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia tiba-tiba jatuh? Berani buat keributan di keluarga naga. Tidak menganggap si pembantai berdarah. Apa? Dia dengan tenang menghancurkan jutaan prajurit di utara. Pembantai tangan berdarah mengalahkan Satria Tombak Emas. Udah, tak disangka. Pesta keluarga Long menghadirkan pembantai takut berdarah. Layak, keluarga, terkemuka, tak sia. Pembantai tangan berdarah. Kami tidak ada dendam. Mengapa melukai Tuan Zhao? Saya awalnya ingin berbaur sebagai orang biasa. Tidak menyangka justru dibalas dengan dingin dan sikap menjauh. Saya tidak berpura-pura. Saya terang. Anak muda tadi menyerang diam-diam. Tidak punya etika. Saya hanya meluruskan ketidakadilan di depan mata. Untuk apa? Kamu 20 tahun menyembelih babi di desa. Belum mengerti orang. HMPH. Tangko. Penyamaran buruk tak bisa dilihat. Apa? Akademik. Semua hanya kemasan untuk menipu orang kaya. Serius? Kamu ini masih disebut ahli? Paling hanya ahli menyembelih babi. Pembantai berdarah, dengarkan saya. Melawan kuil Dewa Bela Diri, kamu akan menyesal. Apa hebatnya kuil Dewa Bela Diri? Meski anak dewa kuil Dewa Bela Diri ada di sini, aku harus hormati tangan iblis. Pembantai perang. Baiklah, jika kamu mengenal anak dewa, lebih tahu seberapa peduli Dewa Suci. Hari ini kau menyinggungku, berarti melawan kuil Dewa Perang. Kau pikir kalian pisauku nomor 1 di Xia? Sekadar hiasan. Ingat, aku hanya hormati kebenaran, bukan orang. Bahkan Raja Langit datang harus berbaur dengan aturan dan kebenaran padaku. Sikap so hebat, Zhong ternyata lebih sombong dari Wang. Jangan menilai orang dari penampilan. Dia punya bakat aktor sejati. Dewa Perang juga harus logis. Aku ingin tahu siapa yang berani bicara sebesar ini. Tampaknya kuil Wushen akhir-akhir ini sangat rendah hati. Sehingga siapa saja berani menantang kuil Wushen. Ini tanggung jawab saya. Siapa tadi yang bilang
ingin berdebat dengan Fu Yuan. Kamu maju, aku ingin lihat apakah logi kamu yang kuat. Tinjuku, lebih kuat. Orang ini mengaku sebagai pedang terbaik Xia besar. Bilang, dia menang. Banyak yang mengenalku, tapi tidak banyak yang kuingat dia. Hahaha, ternyata hanya penipu. Kapten Shen, orang ini baru saja melukai saya parah. Cuntua, bukankah aku sudah bilang cukup saja? Sekarang lihat, kamu sampai sakit. Bukankah kamu tukang masak keluarga Long? Keluarga Long tidak akan mengabaikan. Saya hanya pekerja sementara. Ini tanda cinta yang kuberikan pada Long Yingin. Mengerti. Aku cari calon istrimu, Long Yingin. Nah, kamu tidak menunjukkan kesetiaan kan? Oh, bajingan. Kalau bukan demi pesta lamaran ini, kalian akan bayar. Kamu juga datang lamar? Apakah kamu juga datang lamaran? Siapa yang tidak tahu bahwa Wu Di sebagai pewaris kuil Dewa Wu bertekad untuk mendapatkan nona dari keluarga Long? Saya datang hari ini juga untuk melihat pasangan sempurna ini menyatu dalam pernikahan. Nona besar Jiang pandai bicara. Tuan Wu memiliki kemampuan luar biasa. Anda pantas untuk nona keluarga kami. Siapa di sini yang tidak setuju dengan pernikahan ini? Saya tidak setuju. Berani kamu Xiaoyu, kubuka nanti. Siapa? Apa masalahmu? Apa alasannya tidak setuju? Bagaimana jika nona besar keluarga kami tertarik padamu? Hei, dari jalanan mana kamu berasal? Tuan ingat, ini harus memperhatikan latar belakang dan kekuatan. Petugas kebersihan tak berpengetahuan. Orang berdiri di depan kalian adalah Tuan Wu dari kuil Dewa Wu. Pemimpin generasi muda Xia. Pada usia 20, ia sudah melangkah ke tahap setengah Dewa Wu. Seorang jenius. Ternyata hanya seorang yang rendah sekali. Pimpinan, dengan apa kamu bersaing? Bagaimana kamu ingin menarik Nona Long? Apakah dengan tingkat kultivasi kamu di tahap Key Refining? Atau dengan gelar diploma kamu? Key Refining Diploma. Haha, apakah kamu pelawak yang diundang oleh monyet? Belum lagi perbedaan kekuatan kita. Di tahap Golden Core, Istana Dewa Pejuang sudah. 5 ahli Nason Solangka di Great Xia ada di istana. Dewa Pejuang kami, dari mana sampai kamu datang berani bersaing dengan saya? Sungguh tidak tahu diri. Kak, jangan urusi anak itu lagi, supaya keluarga Jiang kita baik terganggu. Kak, kenapa kau memukulku lagi? Kamu berani merusak pernikahanku. Lihat! Siapa itu? Tuan Ludi, benar kan? Kalau saja Nona Long punya akal sehat, dia pasti tidak akan menyukai orang sepertimu yang tidak taat hukum. Anak muda, dari ucapanmu, sepertinya kamu punya kemampuan. Tentu saja. Aku lulusan unggul jurusan peternakan, spesialisasi perawatan induk babi, Akademi Teknologi Jiang. Berbeda dari kalian yang hanya tahu berteriak dan bersikap kasar, meskipun dalam hal pelatihan. Sebenarnya, dulu aku hanyalah seorang pecundang. Tidak hanya tak berdaya, bukan berpura-pura bodoh. Sekarang aku akan mengatasimu. Kamu mau mengatasi siapa? Kamu mau apa? Nah, nyanyikan lagu Guyang Ji untukku. Hari lalu kamu memancing ikan dengan bom sampai patah. Kalau bukan aku menyelamatkanmu. Sekarang kamu masih terbaring di rumah sakit. Aku bilang padamu, orang-orang ini sangat berbahaya. Pergi sekarang. Kalau kamu masih membicarakan urusan pribadi denganku lagi, aku tidak akan segan-segan. Hei, jaga jarak sedikit. Kalau dilihat oleh Long Yingin akan masalah. Baik, jangan menyesal nanti. Aku akan mengenakan baju perang dan tampil gemilang. Aduh, dia pergi begitu saja. 1, 2 pergi. Abaikan saya. Tuan, saya putri sulung keluarga Jiang. Dapatkah Anda memberi saya penghormatan? Jangan berada di sini. Itu hampir cukup. Kamu, jika keluarga Jiang tidak ingin menyinggung istana Dewa Perang, maka tinggalkan dan jangan halangi saya hukum anak ini. Hei, bukan. Saya cuma bilang beberapa kata, kamu langsung. Anda pikir Anda siapa? Seorang pelaku kriminal di luar. Tuan, anak ini bersekongkol dengan Hoki yang melukai Tuan Zhou sebelumnya. Jika terus membiarkan dia berkeliaran di luar, gimana wibawa istana dewa? Anak ini tidak punya kekuatan sama sekali. Bagaimana mungkin dia melukai Zhou? Ia semut dengan kemampuan biasa.
karena semut ini berulang kali menghina istana Dewa Perang. Cik Xiong Jiao terluka oleh semut kecil ini juga karena dia Saya bisa mentolerir kesombongan orang kuat, tetapi tidak dapat menerima tantangan dari yang lemah. Jadi, sudah pikirkan cara mati? Wang Mengyan, kamu lagi-lagi memprovokasi di sini. Batal, tunangan langsung. Saya datang ke Beijing tanpa mengusikmu, tapi kamu menekan tanpa malu. karena saya ingin memberitahumu, orang seperti kamu, sampah masyarakat, menginjakmu semudah menginjak serangga busuk. Dewa Shen, jika Anda bersikeras menyerang suami saya, keluarga Jiang tidak keberatan mengakhiri kerjasama dengan kuil perang. Keluarga Jiang, yakin bisa mewakili semua keluarga Jiang. Bawahan, jangan berbohong dengan mereka. Mereka bahkan belum menikah, tapi terus menyebut suami. Besar kemungkinan putri keluarga Jiang ini bukanlah wanita suci, tapi seorang yang tidak tahu malu. Orang seperti itu, apa yang bisa diwakili? Betul, Shen. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sengaja mengulur waktu? Aku selalu melakukan segalanya dengan sadar. Ini adalah kesempatan. Bersiaplah untuk aku. Kamu masih berani menyerang. Ternyata Dewi Perang dari keluarga Long yang bertingkah. Kamu, bukankah kamu penyoyi ya? Kamu, bangun sekarang. Berani menyerang putra dewa? Apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Seorang budak rendahan pun berani menggonggong. Aku sudah lama sabar. Apakah kalian mengabaikan aku, Fenyan? Aku, Yuan Shen Jing. Kenapa tidak percaya diri? Yuan Shen bukannya setengah langkah Yuan Shen? Ternyata sudah mencapai tingkatan Yuan Shen. Begitu sombong, Long Yingying. Jangan kira mencapai Yuan Shen bisa berbuat semaumu. Dari perhitunganmu sendirian tiba. Semoga kamu masih percaya diri. Percaya. Kepercayaan diriku dari pria. Hari ini, aku nikah. Setelah pernikahan, aku keluar wilayah menakluk iblis. Ancaman Wu Shendian tanggungnya. Memusnahkan akarnya, warga Jiang akan maju bersama Tuan Si. Baik. Mengirimkan seorang pecundang untuk menghina aku seperti ini. Benar, boleh tantang. Apapun gerakanmu, datanglah. Kami dari 5 kuil siap menghadapi. Bagaimana, sayang? Terkejutkah? Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu menjebakku? Anda, siapa Valkyrie Agung? Pembuat roh primordial. Anda, Putri Jiang, kaya. Bagaimana dengan saya? Aku hanya seorang kultivator. Ci, refining. Satu hal yang kuasai. Dajuang, kamu yang bersembunyi di samping saya. Sengaja menyusun rencana untuk saya mengobati orang mati yang hidup. Hei, tidak apa. Aku tidak tahu orang hebatmu. Apa yang terjadi di kepalanya? Saya hanya ingin makanan yang lembut. Sekarang bahkan nasib saya sendiri telah dimainkan. Dan dunia Phoenix sangat menakutkan. Pernikahan ini, aku tidak bisa nikah. Tidak. Aku hanya ingin menguji karakter suamiku sebagai orang biasa. Ya, itu. Botam Tiara, bagaimana denganmu? Saya juga. Saya juga. Itu masuk akal. Setelah semua, saya hanya ingin makan makanan ringan. Apa yang bisa salah? Itu benar. Ada juga kuil Dewa Bela Diri. Suami, nikah denganku. Aset keluarga Jiang atur. Nanti kumpulkan pasukan. Aula Dewa Perang bukan ancaman. Tidak mungkin. Leontin tunangannya sudah dia berikan padaku. Dia milikku. Jangan direbut. Hei, maaf. Aku minta maaf, oke? Jangan ganggu. Itu kuil Dewa Perang. Kamu sudah latih 9 putaran langit terbuka 900 putaran. Melawan mereka seperti anjing. Apa takut? Meskipun 900 putaran aku hanya Tuhan Lenci, kamu berkata demikian. Aku benar-benar tidak bisa hidup. Kamu pengecut. Kamu Dewi Perang. Aku seangkuhmu. Maka rumput di atas makamku sudah tumbuh setinggi 3 meter. Kamu mau atau tidak mau mati bersamaku? Kamu janji, tolongku, lawan kuil Dewa Kuno. Makanya aku menolak masuk. Sekarang berubah pikiran. Aku hanya ingin hidup tenang dengan bergantung pada orang lain.
Kamu tertawa apa? Apa lucu? Aku pikir suami akan lebih bahagia kalau datang ke keluarga Jiang kami. Bahagia apanya? Ada Han Wanshan di rumah. Apa gunanya ahli Wanshan melihat istana usia harus tunduk? Kita pergi melawan suku iblis lagi. Bagaimana mungkin Dewi Prangdasya tidak menyimpan strategi cadangan? Wah, ternyata masih ada strategi cadangan. Kira-kira begitu. Maksudnya, Memang pantas. Keluarga ini sangat kaya pengalaman. 3 hari terlalu lama. Kita pergi sekarang saja. tunggu. Ternyata suamiku tidak tahu dirinya hebat. Kau, Long Ying, main tipu informasi di depan ratu bisnis seperti aku ya. Suamiku, ayahku ingin terima kasih langsung. Undangmu ke benteng keluarga Jiang. Nona Jiang. Hari ini aku baru saja menyinggung istana dewa bela diri. Keluarga Jiang jangan campur. Suamiku, sejujurnya, keluarga Jiang kami juga memiliki orang yang sangat hebat. Suami menikah keluarga Jiang. Dia akan menjadi orang hebat tersembunyi keluarga Jiang kami. Orang yang sangat hebat. Pantas saja keluarga terkaya. Aku tidak setuju. Ping En, kau tidak tahu betapa kotornya keadaan di dalam keluarga orang kaya seperti itu. Menikah dengan keluarga kaya, mungkin tidur dalam tempat tak layak. Bersama aku, malam ini langsung tinggal di villa besar. Benarkah? Long Ying, jangan coba-coba memecah belah di sini. Suamiku tenang, datang ke keluarga Jiang, anak mengikuti margamu. Pastikan, tidak ada orang di keluarga Jiang yang berani tidak hormatimu. Ikan! Lo menikah sudah pikir anak. Bahkan keluarga Long mengikuti nama keluargamu. Tunggu. Pikirkan cara hadapi istana dewa kedua. Tunggu 3 hari, pesta nikah. Selama mendapat dukungan dari leluhur keluarga Long. Siapapun di istana dewa pejuang ingin letak. Keluarga Jiang juga memiliki ahli luar biasa akan hadir. Nanti, suamiku hanya perlu tenang menikah denganku. Menikah denganku, aku. Mulut wanita, hantu penipu. Kecuali kau mengirim ahlinya dahulu. Kalau tidak, saya tidak akan mengakuinya. Jaminkan, apakah kamu akan merampok pria? Maaf, aku ikhlas pada suami. Asalkan suami mengangguk, kita menikah malam ini. Hei Nona Jiang, saya belum setuju. Tolong hargai diri Anda sendiri. Dengar, orang-orang milikku. Suami, lihat Long Ying ini. Sombong dan sulit dijinakkan. Anda harus mengikuti saya. Bodoh. Wanita yang memposting terbalik, anjing tak mau. Laki-laki, kaya, atau muda. Lihat, aku tidak punya modal jadi prajurit. Apakah kekayaan atau feminitas? Saya lebih banyak modal dari Anda. Lusa pesta ulang tahun nenek. Aku bawa pinggan beli hadiah besok. Ayah Xuan, diam nantuku. Pergilah. Pelan-pelan. Saya tidak percaya. Modal saya tak bisa lawan Long Ying. Masuk dulu. Parkirkan mobilnya. Kok kalian lagi? Rintingan, kenapa kamu ada di sini? Kenapa tidak cari tempat sembunyi? Jamuan keluarga Long penting di Beijing. Keluarga Zhou adil. Keluarga Zhou kasih hadiah. Rumah lelang uji paling berpengaruh di jalan Beijing. Ada sini. Sungguh disayangkan tempat sebagus ini dirusak oleh kuda kelas bawah. Aduh, bukan. Saya cuma keluar untuk jalan-jalan aja. Kok bisa ketemu kamu? Jangan. Kamu tidak berpikir mendukung Nona Long membuatmu aman, kan? Kamu menyinggung putra dewa. Berapa lama bertahan? Jangan begitu. Ada orang hidup sehari. Tuan Zhao benar. Bisa dipilih Nona Long jadi aktor. Sudah seperti mimpi yang tak terwujud. Dengarkan nasihat saya. Simpan seluruh uang kecil. Nanti beli peti kayu rosut. Bahagia dan penuh cinta kalian benar-benar gaduh. Tak terhindarkan. Benar-benar. Kalian berdua benar-benar tak bisa dilupakan. Nona Tong memukul wanita saya depan saya. Tidak pantas. Kamu, ini siapa? Anak kecil tak bisa diandalkan. Bersembunyi belakangmu. Kalau berani, kamu sembunyikan dirimu di belakang. Aku sembunyi apa? Kamu tak tahu malu.
Kalau tidak punya kemampuan, Tuan Chao saja. Tuan Chao, lihat berapa banyak sampah ini bisa investasikan Long Yuan. Wah, Long, Anda datang. Tamu kehormatan. Pau, barang bagus apa saja yang ada di pelelangan hari ini? Long tahu aturan kami. Semua barang dipamer bisa dijual berkualitas. Bisakah Anda menemukan yang sesuai? Tergantung tawaran Anda. Ide bagus. Orang yang suka lelang biasanya kelas atas. Intinya mereka kaya tapi bodoh. Apa yang kamu katakan? Oh, aku tidak sedang membicarakanmu. Siapa? Oh, dia adalah tunanganku, Lintingan. Oh, tadi pria ini bilang bahwa orang-orang kelas atas itu kaya tapi bodoh. Kamu cukup paham juga. Ya, waktu kecil ayah saya sering suka koleksi barang antik. Dia mengajarkan saya banyak hal. Luku Lingping, kondisi keluargamu bisa main barang antik? Lingping, yang kamu mainkan itu mainan anak-anak ya? Datang sini, buat malu? Ha. Ini juga dianggap paham. Lupakan aku saja. Oh, baiklah. Lagi pula, saya juga tidak punya uang. Oh, Nalong, pesta malam belum. Lingping Han sebagai menantu membiarkan cucu perempuan bayar. Bukankah tidak pantas? Apa urusanmu? Saya suka. Bukan urusan saya memang. Muka keluarga Long ditaruh kemana? Saya ingat Madam Long tertarik dengan benda kuno. Bagaimana kalau saya bahas hal ini di pesta makan malam Madam Long? Bagaimana pendapat Nyonya tua Long tentang ini? Kamu. Baru saja tamu ini bilang dirinya sangat paham barang antik. Anda tunjukkan keahlian Anda dan pilihkan sebuah hadiah. Boleh juga. Dengan saya yakin Anda bisa. Jangan gunakan hobi Anda untuk tantang keahlian orang lain. Teko Yixing, 300 tahun. Harga lelang. Pertanyaannya, yang tanpa 3 emas itu terlihat lebih bagus kan? Lingping, Anda benar-benar bodoh. Kau nggak tahu. Mereka bilang, Teko Yixing ini tidaknya 300 tahun. Limpingan, keluarga kamu gimana? Butler saja menggunakan teko 300 tahun. Yang ini minimal 700 meter ke atas. Pelankan suara Anda. Setidaknya kelas 7 ke atas. Tipnya, jangan salah pilih. Di sini, semua barang kualitas terbaik. Bagaimana? Sudah memilih? Lingping, ada sesuatu? Dan pergi. Apa gunanya kamu berpura-pura? Nyonya Long, ahli antik. Apakah Anda membodohi orang lain? Membodohinya? Oh. Berbicara tentang kotak untuk cangkir teh itu. Memilih-milih dan hanya tertarik pada barang jelek seperti ini. Bahkan melakukan hal bodoh, membeli kotak. Apakah kamu pikir keluarga Long kumpul sampah? Kotak ini bagus. Harganya pas. Tuan Wu, saya beli. Apa bisa dibeli dengan 10.000? Tuan Lu, dia suka kumpul sampah. Jual kepadanya. Dapat untung gratis. Tuan Lin, kotak ini saya buat sendiri untuk kurma. Tuan Lo, cukup sudah. Kotak ini memang barang yang bagus. Seharusnya bagus. Dr. Ewan, Lawang punya kotak. Biasanya beri obat jamur pada babi. Katanya, obat yang dimasukkan ke dalamnya menjadi lebih harum. Harusnya ada sesuatu yang terasa aneh. Bisa berbicara sedikit dengan Typhon. Typhon sudah dipukul keluar oleh orang lain. Dengar! Kura-kura membaca doa. Kenapa kamu keras kepala? Intuisi saya, ini bagus. Intuisi. Beruntung. Apa salah keberuntungan? Suka? Tuan Wu, saya mau kotak ini. Anak muda, kamu seharusnya tidak campur dalam pilihan tamu. Tapi Anda bawa ini ke pesta ulang tahun Nyonya Wu. Kalau Anda takut ini dijatuhkan, saya takut reputasi lelang. Bahkan dengan reputasi Anda sekalipun, semua barang di sini saya ingin. Koma semuanya. Berikan kepada suami Jiang Mengshen. Kenapa kamu terus mengikuti saya? Oh, Nona Long, kamu juga beli hadiah. Jangan pura-pura. Kamu tak pernah keluar pandangan belakang. Tahu berapa harga semua ini? Benarkah kata Tuan Jiang? Pemilikku, bukankah kamu bilang barang di pamer dijual? Kalau dijual, ada harga. Anda sudah bilang, 1 gelang 100 miliar, hari ini semuanya milik Anda. Kartu, tunggu. Gesek kartu saya. Apa hakmu? Hari ini semua akan dibayar oleh Tuan Muda Lin. Hah? Pemakan uang? Kamu bilang, siapa pemakan uang wanita? Sembunyi belakang wanita.
Kalau pakai uang wanita, bukan pemakan uang. Apa? Apa itu? Saya suka. Apa urusanmu? Jangan terlalu sombong. Linding, tunggu pesta ulang tahun nenek akan menyesal. Saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang. 100 miliar. Saya tak mampu bayar. Tidak bilang kamu bayar hadiah saya sendiri. Biaya juga saya yang tanggung. Kamu punya miliar. Saya punya cara sendiri. Jangan urusi saya. Cara apa? Apa kamu mau merampok? Tahu, rumahmu penuh barang berharga. Polisi juga tahu. Lihat itu, barang 7 tahun lalu. Dan itu lagi 20 tahun lagi. Barang di seluruh ruangan ini, semuanya dijumlah. Polisi bisa mengambil semuanya senilai 1 miliar. Tahu, saya hanya bawa ini hari ini. Kamu tahu kan? Tahu, saya warga taat hukum. Tidak seperti kamu. Saya nggak curi, ngambok, tipu. Barang di ruangan ini, kasarnya udah 500 tahun. Saya tidak ada niat untuk mengambilnya. Yang harus diserahkan kepada Daxia? Serahkan kepada Daxia? Jangan lupa, serahkan yang harus diserahkan. Ayah, lihat, video ini sudah tersebar luas. Benar-benar memalukan. Tuan Dewa Perang, kemarin di pesta pemilih menantu keluarga Long, Lingtingan tidak beri muka anak dewa. Sengaja buatnya jadi bahan tertawaan ibu kota. Ayah, keluarga Long ini benar-benar mencoba menggini-ginjak martabat Dewa Perang. Keluarga Long berani sekali. Aku akan hancurkan mereka. Keluarga Long ada Long Yi. Tapi tak sebanding dengan Dewa Perang. Saatnya menghadapi Long Yi. Milikmu, aku akan membuatnya hidup tak bisa. Mati pun tak seseorang. Apakah identitas pemuda diselidiki? Ada kabar. Keluarga seperti ini pasti tidak lebih dari 3 keluarga. Aku kenal ke-3 keluarga itu. Tidak tahu bagaimana keluarga Lin muncul. Apakah keluarga rahasia? Mustahil, Tuan Dewa Perang. Lingtingan, ku ketahui. Dia hanyalah seorang pria dari desa terpencil. Dokumen pendidikan itu pasti hasil dari Pulau Long Ying dan Jiang Wuyut. Coba, tahu. Kebetulan besok pesta ulang tahun Nyonya tua keluarga Long di dia pelajaran. Ayah, biar aku urus. Bagus, tindakan Sen selalu mantap. Biarkan 4 sesepuh menemani ahli Yuan Shen bersama. Aku pengen dunia tahu ada yang bisa menggoyahkan posisi Shen. Baik. Saat nanti masuk, aku tahu. Kenapa tidak tahu cara bicara? Bukan begitu. Aku maksudkan siapa yang berikan tugas. Langsung hadapi saja. Beginilah. Keluar aku akui. Namun kamu belum melewati ujian dariku. Jangan sembrono. Ayo, pergi. Haha, tidak disangka. Kalian masih ingat ulang tahun saya. Saya terhormat. Nenek tua Long terlalu memuji kami. Hadir perjamuan ulang tahun Anda adalah hormat. Benar sekali. Dia mungkin sedang di perjalanan. Dia bilang padaku bahwa hari ini akan datang agak terlambat. Kamu undangannya memang penting. Siapa orang penting? Harus terlambat ke perjamuan ulang tahun saya. Saya tidak tahu tentang ini. Selamat ulang tahun untuk nenek. Ying, siapa pemuda di sampingmu ini? Apakah dia pewaris kuil Dewa Perang? Lingtingan. Salam Nenek Long. Nenek, ini tunangan saya, Lin Binghan. Saya Lingtingan. Salam hormat kepada Nenek Besar Long. Nenek Long ingin memberi pelajaran kepada anak ini. Nenek, cucuku tersayang. Nenek sudah tua, sering melamun. Anak muda itu, namanya Lin. Apa, boleh berdiri? Taruh benda di tanganmu di sana.
Nenek, namanya Linting. Oh, namanya tidak penting. Kamu cari tempat duduk di sana. Hei, Ying, duduklah di sini. Long Xiao, hadir. Tanyakan, Puyo Dewa Perang mana? Pernikahan antar keluarga kita harus dipastikan. Aduh, Nenek, apa ini? Sudah saya bilang, tunangan saya adalah Lin Pinghan. Lin Pinghan. Keluarga Lin. Ada tempat seperti itu di ibu kota. Apakah ada keluarga itu? Haha. Mungkin desa pinggir. Di mana datangnya keluarga itu? Haha. Kera mahkota. Apakah berpakaian rapi bisa masuk ke pesta ulang tahun ini? Apakah mereka pikir menjadi kera? Saya berpakaian pantas sebagai bentuk hormat kepada Nyonya Tuolong. Jika kalian menyebut saya berpakaian rapi, itu hanya berarti pestanya tidak cocok dengan pakaian saya. Kurang ajar. Bagaimana bicaramu? Kamu pandai bicara, tapi di tempatku berbicara saja tidak cukup. Duduklah. Seseorang bawakan teh. Harum teh ini adalah dari jamur kun Shulingji. Rasanya lembut namun kuat. Teh, kelas atas. Tuan Zhao ternyata kenal. Luar biasa sekali. Ternyata ini adalah Kun Shulingzi. Hanya sedikit masuk pasar tahunan. Nilainya emas. Tadi sangka keluarga Long menggunakannya untuk menjamu. Benar-benar luar biasa. Anak muda, bagaimana menurutmu? Rasanya? Enak. Bukankah ini bukan Kun Shulingji? Serius? Ini kan homofon. Menyajikan teh ini untukmu, sia-sia. Aduh, orang seperti dia bisa mengerti. Apa soal teh? Saya sudah bilang, tuhuk mawar. Hancurkan teh. Dia hanya wanita desa. Tahu, teh ini keluarga Long Lelang dengan harga miliar akan menarik banyak sekali pemburu beruntung. Kalian orang kota suka minum barang seperti ini? Sulit mengajari orang dari pegunungan. Apakah kamu pantas mengapurkan kebenaran? Jangan pikir berbicara begini akan membuat kami hormat. Dapat. Memasak teh dan menikmatinya hanya dipahami oleh orang terhormat. Seperti kamu, orang kampung. Tahu apa? Saya paling tidak menyukai orang yang suka menarik perhatian seperti kamu. Lucu. Nyonya Tuolong adalah ahli seni teh. Apakah teh bagus? Apakah beliau tidak tahu berlagak pintar di depan Nyonya Long akan membuat orang tertawa? Seseorang terjual orang tipu itu. Tunggu sebentar. Apa lagi? Ingin katakan? Nyonya Long, fakta lebih baik daripada argumen. Saya bisa tunjukkan jamur Lingji Kunsu ini. Bagaimana kalian respons? Cantik. Demi cucu saya akan beri kamu kesempatan terakhir. Keluarkan semua jamur kuping dari gudang keluarga kita. Ya, ambil lebih banyak. Orang sini suka makan. Sebentar lagi, saya akan kirimkan lokasi. Sabar, semua akan segera datang. Nyonya Long, semuanya segera tiba. Berani tantang Nyonya Tuolong, bilang dia anggap jamur kuping ninja sungguh kurang ajar. Jika tidak dihukum berat, gimana muka keluarga Long? Tunggu sebentar. Apa yang kalian bicarakan? Masih ada rasa adil atau tidak? Apa? Lingji Kunsu, jamur kuping keluarga kami. Kamu bilang merek terkenal Dacia. Apakah kamu berpikir Lingji Kunsu produk khas rumahmu? Jamur kuping orang desa. Apa pantas disajikan di meja makan? Nona Long masih muda. Tidak heran jika dia tertipu. Cukup. Semuanya diam. Pertama, Lin Pinghan adalah pilihan pribadi saya. Bukan pilihan keluarga Long. Kedua, Lin Pinghan bukan menantu yang tinggal di rumah. Dia akan menikahi saya secara resmi. Saya tidak peduli siapa yang setuju atau tidak. Orang ini dibanding anak dewa kuil, dewa perang, hanyalah Anak dewa Wudi. Hanya pecundang yang kalah. Siapa berani bilang Tuan Muda kami sampah? Tuan Muda, apakah ini cukup? Anda mau tulis di sini? Kalau lebih, bawa 2 saja. Senji, thanks.
hanya urusan kecil. Haha, kalian semua mendengarnya kan? Motor listrik. Lempingan. Kamu genit. Apa yang ada di dalam kantong plastik ini? Benar oleh-oleh lokal? Hei, kalian tahu sopan santun atau tidak? Lihat saya. Kalian di kota rendam, jamur kuping hitam. Apakah saya mengejekmu? Suamiku... Kamu benar-benar biarkan sanjing di meja ini. Atau bagaimana? Caramu bekerja benar-benar di luar dugaan. Itu niat baikmu. Serpihan kayunya bahkan belum dihilangkan. Luar biasa, Sanjin. Kamu memang dapat diandalkan. Semua orang melihatnya, ini semua baru dipetik. Pasti lebih enak daripada yang dimiliki Nenek Long. Haha. Kalau orang lain tahu bahwa Nona besar Long menikahi suami sebodoh ini, mungkin keluarga Long akan jadi bahan tertawaan di Shangjing. Hahaha. Tamu terhormat dari Istana Wushen tiba. Penatua Agung dari Istana Wushen datang sendiri. Suatu kehormatan besar bagi saya. Saya datang untuk hadiri perayaan ulang tahun Tuan Lin dan sekaligus untuk mengurus seorang sampah yang tak tahu diri. Siapa brengsek hingga membuat Penatua Agung Istana Wushen harus turun tangan sendiri? Ku kenal Penatua Agung. Itu sampah. Dia berani muncul. Ying, ada apa? Nenek, mungkin Anda belum tahu. Limpingan ini sebenarnya musuh dari Wu Shendian kami. Dia menipu pernikahannya dengan Long Yingying demi melindungi dirinya. Tujuannya menyeret keluarga Long. Saya awalnya mengira keluarga Long berani mengadakan pesta ulang tahun ini. Sudah memikirkan tata cara, tapi orang ini jadi tamu utama. Kalau keluarga Long, begitu. Saya tidak keberatan hancurkan keluarga Long hari ini. Hei, apa Anda punya masalah besar? Pesta ulang tahun nenek keluarga Long, Anda masuk langsung mengancam, tahu hormati tua dan sayangi muda? Sampai sekarang, masih gantung nama Long. Merebut wanita saya, menghina Wu Shendian saya, simpan omong kosong buat kerajaan neraka. Termasuk berbuat seenaknya di pesta keluarga Long. Anggap saya nggak ada. Long Yingying, Wu Shendian, saya bertindak. Di Asia tak ada yang berani halang. Kamu hanya seorang Yuansen, Pak Tetua Agung cukup sedikit bergerak untuk menekanmu. Mau menekan saya? Lihat dulu. Apakah pria saya mengizinkannya? Oh iya, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya karena panggilan. Apakah ingin menyeret keluarga Long ke masalah? Benar. Nona Long sebagai terbaik di Daxia. Kemampuanmu bangga. Namun, kebanggaanmu hanya aliran kecil di hadapan kuil Dewa Bela Diri. Tidak ada artinya. Apakah kamu tahu siapa yang ada di hadapanmu? Kamu bicara tentang 4 orang tua ini kurang ajar. Mereka adalah 4 sesepuh istana Dewa Perang, masing memiliki kekuatan spiritual sebanding Long Yingying. Sehebat Long Yingying, apakah 2 tangannya bisa melawan 4 tangan? Tidak mengerti? Siapa bilang aku akan beraksi? Ingin menyentuh. Lewati lelaki ini dulu. Benarkah kamu ingin bergantung padanya? Bergantung pada tanpa tahap Privan Monkey? Tidak seperti yang mobil. Nenek moyang keluarga kami setidaknya adalah seorang ahli. Saat ini, dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Nanti saat kamu turun tangan, dia akan membantumu. Diam-diam. Kamu yakin? Tentu saja. Oh, ya. Itu benar-benar kunci. Kunci. Akan sebelum dia untuk segera menangani. Kenapa kabur lagi? Saya Limpingan. Kemarin saya sudah bilang, kamu harus bertanggung jawab atas kota-kota yang kamu ucapkan. Sujud di hadapanku sampai aku puas. Aku bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Kau pikir aku boneka lemah yang bisa kau remas sesuka hati? Tepat sekali. Itu perasaannya. Tunjukkan kemampuanmu pada semua orang yang meremehkanmu. Tak tertanding. Hei, saya peringatkan kalian. Kalian ini menerobos masuk rumah orang. Ini sudah pembunuhan dan pembantaian. Kriminal luar hukum. Hei, polisi. Ada sekelompok penjahat sedang melakukan kejahatan di sini. Kenapa Anda tidak peduli? Apakah Anda sedang menghina saya? Ha! Persetan dengan hukum. Di depan Dewa Agung Xiaowu. Aku adalah ayahnya. Serang mereka. Astaga,
Ini benar-benar aneh. Penatua, cepat bantu kami. Tuan Dewa, kita temukan harta. Jika ilmu ini ke tangan kuil Dewa Perang, lalu, mudah, kasihnya saja. Tapi di seluruh dunia, Pucunyu kita akan tak terkalahkan. Anak muda, serahkan teknik bela diri. Kami ampun. Jika tidak, kami berempat serang Longi. Dia pasti mati. Tunggu, teknik apa? Teknik kamu gunakan. Oh, maksudmu Han Yuan atau mungkin Jujuan? Bagian kau. Omong kosong. Istana Dewa Perang punya 9 gerbang pembuka jiwa. Teknik rendah. Gimana bisa punya efek begini? Ilmu bela diri, rendah. Pantas tidak bisa mencurinya. Ilmu bela diri, 9 tahap. Setiap tahap kekuatan berlipat ganda. Tahap berapa? Kamu capai Di atas 900 tahap. Klik. Kamu anggap aku bodoh. 900. Kenapa tidak bilang kamu dewa? Kamu benar-benar keras kepala. Jangan salahkan aku bertindak keras. 4 tetua. Tangkap Long Ying Ying untukku. Tunggu sebentar. Ini rencana petani terhadap balai dewa bela diri. Semuanya sudah diatur. Ada padamu. Saatnya sekarang. Aduh, astaga. Anak muda, akhirnya aku kenal dia. kamu. Pingin. Akhirnya waktumu tiba. Apa dilihat? Dia mati. Lang, Yawihu, kamu mencoba membunuh suamimu sendiri. Monster aneh. Kamu adalah monster. Tanganku patah. Apa maksudmu? Tian, siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya? Kenapa para orang tua ini jatuh ke tanah? Kamu memang tidak membohongiku. Bagaimana kamu membuat mereka menjadi seperti ini? Aku melukai orang lain, mereka menyerang aku. Ini pembelaan diri, oke? Peringatkan, lapor ke polisi. Pimpinan, kami salah. Maaf, lepaskan kami. Iya, kami juga minta maaf. Mohon lepaskan kami. Kalian ini sudah tua masih bertingkah so berani seperti anak muda. Baiklah, aku akan memeriksa kalian. Lin Pingan, Pak Tetua ini terhormat. Beri ampun, jangan permalukannya. Buta! Mereka jelas ingin memukulku dan kenapa kamu begitu peduli pada mereka? Bukan! Oh, kamu takut ini adalah perangkap dari kuil Dewa Perang kan? Dewa Perang tahu aku jadi menantu keluarga naga. Lalu kalian kirim beberapa orang tua untuk memfitnahku. Minta kompensasi besar ya? Apa yang kamu omongkan? Kapan aku pernah mendengar tentang kuil Dewa Perang? Ternyata ini kelompok penipu. Kalian sudah setua ini. Orang tua tak malu. Usia sudah puluhan. Tidak diam di rumah asuh cucu. Malah datang ke sini untuk menipu. Pak polisi, akhirnya Anda datang. Dia adalah pemimpin mereka. Apa maksudnya? Di depan polisi, kamu berani melawan? Saya ikut. Bawa dia pergi. Juga kalian semua. Bawa pergi. Apa? Kita akan lanjutkan pesta ini? Kalian akan menghadapi musibah besar, tahu? Tahu kenapa Dewa Perang tidak datang sendiri? Karena fokus menerobos. Dewa Wu ahli di dunia roh. Terobosan lanjut mencapai tingkat kesempurnaan roh. Kalian hari ini begitu menghina Allah Dewa Wu. Di masa depan mungkin harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Selesai sudah. Ini benar-benar tamat. Keponakan, kamu buat kesalahan. Anak kuat tak menang lawan Aula Dewa Wu. Bisa, tidak bisa. Long Yi, kamu segera ke Aula. Dewa Wu minta maaf. Jika Aula Dewa Wu tidak menerima, maka jangan kembali lagi. Oh, ya. Anak ini telah putus hubungan dengannya. Saya menolak, dia akan tanggung bersama saya. Apakah kamu rela hanya demi seorang pemuda liar menghancurkan seluruh keluarga Long? Aroma pil yang sangat kuat dan khas. Seperti aroma yang hanya dimiliki oleh obat rahasia. Siapa sebenarnya Lin Pingen ini? Dan mengapa aroma pilnya begitu khas hingga dapat tercium dari jauh? Apakah kamu benar-benar berniat mendengar perkataanku? Tentu saja tidak. Jika saya memiliki kekuatan seperti itu, kenapa saya harus bergantung orang lain di dunia? Tunggu sebentar. Dengan kata
Pendahulu keluarga Long sebenarnya tidak bertindak berusaha. Hanya ada satu kemungkinan. Perlindungan pendahulu keluarga Long kepada saya adalah harta ajaib. Kultivator tahap awal menggunakan harta itu. Pasti biayanya sangat besar, kan? Mungkin sudah sekarang himbau. Mungkin ini adalah kondisi menjelang ajal. Tidak jauh dari kematian. Apa yang harus dilakukan? Tidak jauh dari kematian. Ya, suamiku, kamu terluka parah sekarang. Butuh perawatan. Suamiku malang, hanya dengan kultivasi ganda bersamaku, bisa pulihkan vitalitas. Jiang Menting, mengapa kamu datang lagi? Suamiku dalam bahaya hidup. Bagaimana aku bisa tidak datang? Kultivasi ganda. Harus kultivasi ganda. Ayah, tolong. 4 dewa utama malah dipukul seperti ini oleh anak muda tanpa nama dan malu, menghancurkan wajah aula dewa perang kami. Bukan, sungguh bukan salahku. Limpingan benar-benar berhasil melatih 9 putaran istana surga tertinggi. Dia bilang 900 putaran. Jadi 900 putaran mana otak? Aku melihat sendiri sang pendekar tertinggi memaksa menembus putaran ke 900. Dirinya tersesat, pensiun, jadi suci. Ilmu ini memang bukan untuk manusia. Manusia punya batasnya. Jadi, dia memilih pensiun karena hal ini. Anak itu memang aneh sekali. Tidak masalah, meskipun saya hampir terobosan, tidak bisa bertindak. Saya minta bantuan eksternal. Tuhan, pernah lihat dia bergerak? Kosong. Cahaya perlindungan di tubuhnya hampir menyilaukan mata kita. Apakah kamu tidak melihatnya? Tidak benar. Saya benar-benar melihat dia terus menghindar. Kekuatan pelindung tidak selalu mencerminkan kemampuan asli. Malah lebih mirip kekuatan artefak. Artinya, anak itu pasti memiliki artefak pelindung. Jika artefak itu dikuasai oleh guru saya, ditambah kekuatan saya sebagai setengah dewa. Bahkan penguasa Xia tak bisa tahan kuil kuno. Anak itu pandai bergantung pada orang tua. Mendekati kekuatan sah. Jika lawan dia harus dapat barang keluarga Jiang, waspada barang baru dia tunjuk. Tidak ada jalan. Kamu bicarakan formasi 5 elemen penjara naga. Itu harta pusaka keluarga Wang. Baik, akan saya atur setelah berhasil formasi naga 5 elemen saya. Jika Tuan Lucian menyukai formasi 5 elemen penjara naga ini, bisa menjadi mas kawinku untuk keluarga Wu. Omuyan, kapan kamu? Hian pihak tanpa menyan sudah milikku. Tuan Zhao, Anda orang baik, tapi Wudi adalah cinta sejati saya. Wudi, beraninya kamu menantangku. Tak takut keluarga Zhao berhenti dukung Wuxian dia. Semuanya sudah saya atur sejak lama. Raja Qi, kalian ternyata bekerja sama dengan suku iblis. Baru tahu sekarang, sudah terlambat. Raja jahat, Wudi. Dengan bantuan Raja jahat, Lin Pinghan tidak akan bisa kabur. Anak durhaka. Dua istri mendatangimu untuk dual cultivation, tapi kamu malah melarikan diri. Tidak penting. Panggil lawan, cek nadi. Aku mati. Apa yang terjadi? Masih perlu memanggil lawang untuk ini? Kamu hanya kendaraan terakhir. Segera temui istrimu untuk memperbaiki energi bersama. Apakah benar hanya ini solusinya? Aku takut. Mereka akan target keluarga Long dan Jiang. Bukankah ini merugikan orang lain? Tuan muda selalu begitu Anak baik hati. untuk Gadis Long beri artefak kepadamu. Dia ingin kamu melindunginya dengan nyawamu. Jadi benar, begitu aku menjadi menantu dari dua keluarga, hubunganku dengan keluarga Lin berakhir, mereka aman. Ayah, apakah kamu masih berpikir untuk punya anak lagi? Apa maksud anak ini? Meskipun menjadi menantu dianggap rendah oleh orang lain, ada risiko hidup. Tapi kamu dapat cinta. Apa? 10 menit hutang kecil di pinggir kota. Kedua istrimu ada di tangan. Siapa? Telepon penipuan.
Kalian para penipu, kenapa cerita kalian sekarang begitu tidak masuk akal? Kenapa tidak bilang aku punya 9 istri? Di mana 7 istri lainnya? Dia punya 7 istri. Kalian sendiri yang mengatakan itu. Suamiku, tolong! Hati-hati jebakan! Dewa perang bersekutu dengan iblis. Kami semua terperangkap. Dalam 10 menit tidak datang, siapkan mengurus jenazah mereka. Ingatlah untuk menjadi. Informasi sudah jadi. Anak itu berani datang. Harus mati. Bagus sekali, Pingalin. Tunggu sampai ku keringkan harta darimu. Aku akan kasih tahu konsekuensi menyinggungku. Hah? Apakah itu? Tunggu limpingan. Mari lihat. Raja jahat sudah mencapai alam roh primordial. Segap di sini, meskipun yang mulia gagak emas hadir, bukankah hanya ada satu cara untuk... Apa kau tahu? Keterampilan medis aneh tak sebanding suamiku. Pembantai berdarah. Pantas jadi tukang masak suami. Takut. Diam semua, perhati ular. Demi bertahan hidup, memberi banyak aura pada orang biasa. Hanya untuk mengalihkan perhatian. Ngomong jujur saja, tidak ada yang percaya. Jadi sekarang tahu kenapa keluarga kami menghasilkan begitu banyak uang, kan? Banyak, orang bodoh. Baiklah, baiklah. Tahu keluarga Anda kaya. Sudah paham apa situasi sekarang? Kalian telah diculik, penculikan bisa berujung mati. Mengerti? Aku beritahu, terus berisik seperti ini. Semua tidak akan hidup malam ini. Budi, aku kagum. Apa maksud? Dia maksudkan dia kagum padamu, rela mengorbankan diri, demi menjadi batu loncatan suamimu menuju jalan dewa. Berkomplot dengan asing. Apakah jasa limpingan belum cukup besar? Kalian cuma batu loncatan. Awalnya aku pikir kalian ngepakai boneka buat mengalihkan perhatian. Kalian benar-benar bodoh. Sejujurnya, meskipun tingkat limpingan lebih tinggi dari Jing Wu Xunje, itu tetap jalan buntu. Bela diri kami selalu hati-hati. Sudah menyiapkan formasi 5 elemen naga terperangkap. Melingkupi 20 mil. Memutus koneksi langit. Meskipun limpingan setengah langgar jensia, masuk sini, dia akan seperti manusia. Tidak percaya pada Long Yingying. Coba rasakan tingkat kekuatan yang tinggi. Bagaimana? Long Yingying masih merasa percaya diri sekarang? Sepanjang limpingan tidak datang, semua rencana di sini hanya sia-sia belaka. Benar. Limpingan tidak menyadari kekuatannya sebelumnya dekat keluarga Long. Hanya mencari perlindungan karena membuat masalah dengan istana Wushen. Memang begitu. Anak limpingan mungkin kita datang. Hal semacam ini, bagaimana aku bisa tahu? Jika tidak datang, hanya membuang formasi kotak naga 5 elemen saja. Selama dia tidak siap, istana Wushen pasti akan menemukannya. Menjelang pertarungan besar, apakah Tuan Istana Jiang ingin menyerap energi untuk meningkatkan kekuatan? Baiklah, tapi Long Yingying mohon disisakan untuk keponakan kecilku. Tentu, aku nikmati dulu. Kamu nikmati, lalu tukar. Itu niatku. Sakit jiwa. Ciao, apa bukan? Apa maksud? Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Jika ingin bunuh, siksakan atau hina aku, silakan saja. Aku tak melepas kamu jadi arwah. Tidak, lebih menarik. Cuma bunuh aku. Limpingan tidak tahu dirinya ahli hebat. Dia tidak datang. Benar. Pengecut takut. Pasti tidak datang. Jangan bohongi saya. Aku bisa melihatnya dari pandangan kalian. Limpingan hanya mematuhi hukum. Tidak suka masalah. Tetapi dia bukan pengecut. Sekarang kalian diculik. Dia tahu bahaya. Karena dia ahli luar biasa. Pasti datang. Serius. Mempermalukan istrinya. Tentu malas mukanya. Ingat, kamu benar-benar berani datang sendirian. Serahkan harta padamu. Tuhan. Mau pergi, harusnya bilang sejak awal. Chan. Bocah sialan. Masih berani menghina aku sampai sekarang. Aku bilang, kamu ini orang, itu sudah perlindungan terharga. Mengandalkan orang lain. Aku serius. Masih bicara soal mengandalkan orang lain. Kalau benar begitu. Sampai sekarang masih berani menyelamatkan. Jangan, coba. Semua pria normal pasti akan melakukan ini. Kau pikir semua orang sepertimu, dingin, tidak berperasaan, takut mati? Baik-baik. Sudah diambang kematian,
Masih berani sombong. Sekarang lihatlah kekuatan formasi besar. Naga terdekat 5 elemen. Tunggu! Aku peringatkan kalian. Tindakan ini melanggar hukum dan aturan. Aku sudah melapor ke kantor pengadilan. Suamiku, coba lari. Mereka membuat formasi ini khusus untuk melawanmu. Cepat pergi. Betul. Kuil Dewa Kuno serius. Kau tidak tahan. Mau kabur. Empat sesepuh. Aktifkan formasi besar. Meskipun kau memiliki alat pelindung diri, berapa kali bisa digunakan? Kau mati! Alat pelindung milikku! Meski harus mati, aku tetap akan melindungi orang yang paling aku cintai. Suamiku! Kau tidak apa? Apa? Ingin kau ini manusia Tuhanku. Mengapa formasi 5 elemen naga tidak berpengaruh padamu? Pemimpin tertua, apakah Anda sudah mengaktifkannya? Diaktifkan, tapi tidak ada kekuatan yang bekerja pada pemuda itu. Artinya, orang ini hanya mengandalkan tubuh fisik untuk menjaga kekuatan, kesulitan meningkat. Astaga. Monster! Monster! Cepat lari! Ingin lari setelah menyerang? Tidak mungkin. Kok dia sekuat ini? Aduh, Wuzuntian bodoh. aku akan beritahu wilayah. Kawan Wuzuntian. Aku raja, kesadaran, perbuatan baik. Kami 5 bekerja sama dengan suku iblis, dengan tulus. Ya. Kami adalah dunia bawah dari kehormatan. Dunia bawah. Bagaimana bisa Daxia memiliki orang seperti kalian? Jangan mendekat. Aku beritahu, ayahku adalah dewa bela diri. Kalau kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan punya tempat di Daxia. Partai peliharaan seperti kalian layak disebut pahlawan? Lim Han, kamu dan aku tidak ada dendam atau kebencian. Kenapa target kuil dewa bela diri? Aku menargetkan kuil Dewa Bela Diri. Tidak, aku berlatih di rumah. Wang Yanran datang membatalkan pernikahan. Guru tua kuil Dewa Bela Diri ingin memusnahkan keluargaku. Memaksaku harus mengandalkan orang lain untuk selamat. Tunggu, jadi semua ini diatur oleh Wang Mengyan. Wanita ini banner-banner pembawa sial. Apa maksudmu membawa sial? Keluarga kalian menjual kehormatan demi keuntungan, tapi malah menyalahkan seorang wanita. Bukan, kalian yang menargetkan aku. Aku mencari perlindungan, namun kalian menghancurkannya setiap kali dan bersikeras memusnahkan seluruh keluarga aku untuk menunjukkan tindakannya. Benar, betul begitu. Seandainya aku tahu kamu sehebat ini sebelumnya, tidak berani lagi. Sebaiknya kamu mengaku, pergilah sendiri ke kantor pemerintah. Baik. Maaf, saya terlambat. Membuat Anda menderita. Suamiku, apakah kamu datang? Kapanpun datang adalah yang terbaik. Ini termasuk membela diri, kan? Tenang, kamu mengungkap mata-mata iblis dan bawa mereka ke partai. Prestasi besar. Benar, suami. Kamu pahlawan dinasti Xia. Oh ya, setelah Kaisar Agung Xia mundur, pihak-pihak bergerak. Saya memutuskan keluarga Long akan menyebarkan kabar bahwa besok kita akan mengadakan pernikahan dan menantang semua ahli. Apakah ini pantas? Tentu saja. Ini bukan ujian bagi seorang menantu, tapi untuk membantumu mencapai tingkat pendekar tertinggi. Dua menantu pilihanku tidak mengecewakan. Melambangkan keberuntungan naga, dan ini, kuil Dewa Perang kehilangan keberuntungan dalam satu malam, menghilangkan potensi ancaman. Betul. Tuan Tanjin, kembali dengan tidak ikutkan. Tenang, saya membersihkan. Setelah Tuan Muda pergi. Tuan Muda punya hati yang baik. Dia bahkan ingin membujuk sampah kuil itu untuk introspeksi. Saya berbeda. Berani bersekongkol dengan iblis. Harus siap menghadapi pembalasan saya tanpa ampun. Di jalan dekat kantor pemerintahan, mereka semua mendukung. Ya, bagus. Kita pergi ke Raja Iblis untuk makan jamuan utama. Kalian membawakan hadiah pernikahan untuk King. Baik. Wushang, terjadi masalah besar. Saat kami tiba di lokasi,
hanya batu. Tidak ada orang hidup terlihat. Itu putraku dengan 5 jiwa utama. Apakah mungkin ada ahli lain yang terlibat? Long, kabar. Pertarungan di pernikahan Long Yingning dan Ling Yuan menantang ahli dunia. Jadi wujud seni bela diri terbesar. Aku kebetulan sekali pada saat ini jauh tembak petir. Galang di balik layar, kenakan mereka tidak perintahkan. Kumpulkan semua kekuatan jin dan di Istana Dewa Bela Diri. Aku juga akan hadir langsung. Pasangan ini tunjukkan kekuatan Istana Dewa. Siap. Para pemimpin dari 6 aliran besar hanya ini. Semua pergi dari sini. Siapa lagi? Sebelumnya menyinggung Istana Dewa Bela Diri, sekalian menyinggung dahsyat. Apa yang kamu tahu? Ini disebut mengatasi gerakan dengan diam. Buat mereka takut, mereka tidak berani mengusikmu. Memang benar begitu. Hari ini kami berdua berdiri di sini. Siapapun yang tidak kuat boleh datang bertarung, menentukan pemenang sekaligus hidup dan mati. Hei, Pangeran, kita mengutamakan kedamaian. Cukup sampai di sini saja. Menantang ahli dunia. Tidak tahu dari mana percaya diri kalian? Apakah kerajaan Xia hanya beberapa ahli permukaan? Ling Pingen, nyawamu sudah tidak berguna. Dewa Bela Diri sedang datang langsung. Oh, Dewa perang? Di mana dia? Jian, lihatlah. Lihat putri baikmu yang telah kau besarkan. Putri sudah besar. Saya tidak bisa mengendalikan. Lagi pula, saat masih muda, energik dan semangat itu kan hal baik. Hanya saja, nanti kita semua mungkin akan lesu. tenangkan dirimu saja. Dia tak terpilih pertama kali. Apakah itu belum membuktikan? Baik, kau benar. Tapi Dewa Perang ini, apa yang akan kau gunakan untuk menghadapinya? Kita harus mencoba. Mencoba? Kau hebat? Kau mulia? Dengan mempertaruhkan jawab keluarga lo. Untuk itu, Master Mas Burung Matahari telah datang. Tapi bukankah Mas Burung Matahari sudah lama mengasingkan diri? Kau belum tahu itu? Master Mas Burung Matahari bilang bersembunyi. Dia tetap di garis perbatasan. Kalau tidak, bagaimana Daxia dapat stabil? Kecuali ada krisis besar atau upacara nasional besar, dia tidak akan muncul. Long Ying dan Ling Pingan telah membuat kehebohan besar. Kabarnya Jin Jinji sudah terkenal tajam lidah sejak 5 tahun lalu. Mengakui supremasi Daxia. Benarkah begitu? Ini hanya diketahui oleh generasi tua. Supremasi Daxia gagal menembus batas 20 tahun lalu dan seluruh kekuatannya hilang. Sekarang satu-satunya yang bisa berhadapan dengan Dewa Bela Diri hanyalah Jin Mingju. Baik, tambahkan. Ya, tampaknya Kakang dengan niat buruk. ada apa? Kenapa merasa penghormatan Jinwu ini terlihat familiar? Lim Pinghan, kau pikir mendekatkan diri itu berguna? Baru saja bilangin tantang semua orang di sini, bukan? Sekarang penghormatan Jinwu datang. Cobalah tantang satu orang. Iyo, percaya tidak kalau aku akan turun dan menghajarmu sekarang juga? Ini bukan karena tidak ada internet. Masalahnya, anak ini terlalu mirip.
Sama seperti jeng kami, rasanya persis sama. Limpingan, berani sekali kau menghina penghormatan pakaian emas. Bahkan menyebut pelindung bangsa sebagai pelayanmu. Benar-benar tidak tahu takut. Memang sedikit mirip ya. Bagaimana penghormatan tertinggi? Target kita hari ini melampaui penghormatan tertinggi. Baiklah, sejak ingin melewati tahap pembakaran dewa, aku pikir keluarga Long akan bangkit. Ternyata awal kehancuran. Kenapa? Buru-buru. Sekarang ingin sudah mencapai tahap primordial. Jinwu datang, belum tentu pergi. Kakak, apa yang bisa kau optimis? Putrimu dan kau menyukai calon menantu ini. Sekarang sudah melewati batas semua orang. Mungkin saja Kaisar Yongzheng terhadap bakat baru seperti Yu Yi suka bantu. Gimana? Song Yi Cheng. Kak, bagaimana kalau kita pergi saja? Bimbingan, gila. Kita jangan ikut mati. Tidak peduli keputusan suami, keluarga Jiang akan mendukungnya. Jika kau ingin jadi pengecut, silakan pergi sekarang. Respected Jinwoo, katakan sesuatu, berkelahi atau tidak? Saya datang mewakili Supreme untuk menyampaikan hadiah pernikahan kepada kedua mempelai. Mewakili Respected? Saya tidak salah dengar kan? Bukan. Jinwoo Zonja. Fokus hari ini bukan pernikahan ini, melainkan pasangan tak tahu malu di panggung itu. Mereka mengginiat kinjek para bangsawan dinasti. Maksudmu ingin saya bertindak? Tentu, Respected Jinwoo, orang seperti mereka yang tidak tahu aturan. Mana mungkin diizinkan menggonggong di depan Anda? Kau tidak tahu ya, sekarang ini zaman hukum. Berantem di depan umum. Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Itu namanya menghasut kejahatan. Ngerti? Respected King Long, apakah Anda sudah terlalu lama? Pensiun? Pergi? Sudah. Tuan muda, jangan begitu. Kenapa suara ini terdengar begitu familiar? Lepas topeng. 3 pedang. Kenapa berpura-pura di depanku? Saya Jinwoo Shunji. Anda salah orang. Lepas saja, saya tidak pernah menunjukkan wajah asli. Kalau ganggu, saya marah. Dan kemari saya ingin melihat Dewa Perang tiba. Kudengar ada yang ingin menghancurkan aula Dewa Perangku. Selesai sudah. Aliansi Dewa Perang benar-benar datang. Kali ini akan sulit menyelesaikannya. Kak, lihat anak perempuanmu. Dia benar-benar bikin masalah besar. Lihat apa? Kalau begini langsung lawan saja. Kamu Limpingan, siapa kamu sebenarnya? Saya tidak undangmu minum. Cukup lancang. Limpingan, Dewa Perang bertanya, bagaimana sikapmu? Limpingan, Dewa Perang adalah terkuat setelah Dewa Perang tertinggi pensiun di DAC. Penguasa dunia para pendekar cepat berlutut. Limpingan, beritahu saya, siapa orang bersembunyi belakangmu? Apa? Oh, sana ya. Jinwoo Zens, cukup dengan pura-pura bodoh di depanku. Saya, Pion, bayang kamu tidak pantas bicara denganku. Saya ingin tahu siapa yang mengirimmu ke ibu kota buat kekacauan. Tujuh saya, dunia para dewa, suruh dia bicara dengan saya. Jika kamu mengatakan seperti itu, saya hanya bisa panggil ayah saya. Siapa yang bersamamu kemarin membunuh anakku Wudi dan 4 tetua agung? Hei, jangan asal tuduh orang, oke? Anakmu dan 4 tetua bersekongkol dengan raja jahat iblis. Aku bela diri. Hanya raja jahat yang meledakkan dirinya sendiri. Saat kami pergi, anakmu dan 4 tetua agung masih hidup dan sehat. Apa? Ini Wudi mati. 4 tetua mati. Jika kau bersikeras menyembunyikan, aku akan buatmu tongkat naga. Lalu interogasi. Bagus. Dewa kuno, memang benar-benar arogan. Jinzuan Wujie, kau membela 2 orang. Apakah ini berarti kau juga terlibat? Kosong. Semua berdasarkan bukti. Kau tanpa bukti. Kenapa mencemarkan nama baik? Aula perang kami selalu bertindak dulu, baru mencari bukti. Pantas dunia ini jadi penuh kekacauan. Ini berkaitan dengan gaya kerja aula perang. Sudah saatnya ubah tatanan dunia. 9. Feng Xunqi ingin melawan aku. Melawan. Aku berdiri di pihak hukum Dacia. Kitalah yang melawan aula perangmu. Jika ingin menyentuh pria saya, Anda harus melewati saya dulu. Keluarga Jiang tidak punya petarung.
Tapi jika Dewa Bela Diri ingin bertarung, saya rela rugi semua UTK lawan Istana Dewa Bela Diri. Sepertinya lama tidak bertindak. Kalian berkhayal. Apakah kamu berpikir beberapa petarung bisa menghentikan saya? Saya menembus Yuan Shen usia kelima, melampaui Daxia Susumasa itu. Hanya selangkah lagi menuju Dewata Bumi. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian benar-benar ingin menghalangi saya? Kemahakuasaan Dewa Kuno tiada tandingannya. Hari ini, kalian akan merasakan akibatnya. Saya, Wu Shen, membunuh siapa saja. Sangat luhur. Apa perlu berpura-pura dengan kalian? Jisun telah tiba. Apa yang terjadi hari ini? Di sebelah Jizun ada Wang Benchao dan Zhong Rentong. Apakah Wang Benchao dan Zhong Rentong hebat? Wang Benchao adalah tabib terbesar Daxia. Sedangkan Zhong Rentu adalah algojo yang dikenal kejam. Dia membantai jutaan prajurit asing. Istana Wusen penuh aura pembunuh. Xiao Wu, jika kamu adalah yang tertinggi di Daxia, lantas apa saya? Saya hormat kepada Jizun. Hormat kepada Jizun. Sudah turun tahta bertahun. Ini sudah nggak populer lagi. Sekarang ini adalah aku yang tua. Muda. Ini mungkin akan tersingkir di pantai. Lihat. Bahkan tidak berlutut di hadapan yang mulia. Apa kamu ingin memberontak? Jangan lupa, ini adalah pernikahan kita. Kita tuan rumah. Kalian tamu. Yang mulia, anak kami tidak sopan. Asal bicara. Mohon pengertian yang mulia. Long Yingying, kenapa masih diam saja? Minta maaf kepada yang mulia. Kecil saja. Minta maaf buat apa? Supreme tidak berkata apa. Lagi pula, Supreme sepertinya bukan orang yang tidak masuk akal, kan? Bagus sekali. Martabat alami, tahu aturan. Terima kasih, Supreme. Aku sudah lama ingin menantangmu. Kapan kami berdua bisa berduel? Kurang aja. Long Yingying, kebaikan Supreme bukan berarti kamu bisa semaunya. Kamu tahu, anak ini benar-benar merusak wibawa Supreme. Seluruh Daxia bisa terbalik karenanya. Tidak terlihat. Supreme, di hadapanmu, kayak menantu perempuannya. Benar. Jika generasi muda, Daxia memiliki semangat keberanian ini. Itu keberuntungan bagi Daxia. Kami generasi tua. Jangan menghalangi jalan pemuda. Bukan kami itu, jauh. Supreme, kenapa kalian ada di sini? Hampir lupa. Berikan hadiah untuk pasangan baru. Ada apa? Kenapa Supreme hadiah diberikan mereka? Apa hubungan Supreme dengan mereka? Jangan-jangan itu sarkasme. Atas nama Supreme, dengan ketulusan hati, memberikan 9 segel giok. Semua domain dan negara jadi bawahan Daxia. Wah, tak sangka. Keluarga pengantin berikan 9 pusaka giok sebagai mahar. Belum pernah ada. Tak akan ada lagi. Mahar? Maksudmu? Aku akan balas nanti. Keluarga, kita akan bangkit. 9 segel kerajaan. Bagaimana mungkin yang tidak bisa diselesaikan selama 20 tahun oleh kuil Dewa Perang? Tiba-tiba terselesaikan Dewa Perang 9. Wilayah adalah lawan yang setingkat denganku. Semua gugur. Sebenarnya aku tidak bertindak. Kamu tahu kekuatanku hilang. Tidak bisa melakukan pertempuran. Ayah, kamu yakin? Jadi dalang dibalik semua ini adalah kamu. Kamu yang membuat Li Minggon rokok orang sekitarmu. Apakah ayah mertuamu Supreme? Lalu kenapa kamu masih terlihat lemah? Oh, begitu rupanya. Hanya keluarga Wang. Kamu bisa menghancurkannya dengan mudah? Kenapa harus repot-repot? Kamu datang demi altar Dewa Pra. Semua ini palsu. Semua ini bohong. Apa itu Supreme kosong? Bagaimana mungkin seorang Supreme tinggal di desa? Kalau dia mau gelar ujian militer, mudah diraih. Lalu, kenapa harus banyak bicara dengan orang kecil sepertimu? Dia hanyalah seorang pecundang. Apa kalian tidak menyadarinya?
Iblis, kalau bukan karena kamu selalu memfitnah, apakah aku akan memusuhi Tuan Ning? Yang mulia itu palsu. Apakah segel ini juga salah? Dewa perang, bawa pedang di sisi yang mulia. Apakah dia juga bisa salah? Komandan, keluarga Zhao ingin menebus dosa dengan jasa. Percayakan aku bunuh perempuan iblis ini. Kamu harus lakukan ini karena Zhao Wuji dibunuh oleh Wudi. Perempuan iblis. Mati. Bunuh. Jimping. Salah, maafkan. Oh. Lebih baik kirim dia ke kantor pemerintahan. Kamu tidak dendam. Aku tidak tertarik. Aku menghinamu. Benarkah? Ya, seperti saat membatalkan pertunangan. Tapi setiap saat, dia selalu dipermalukan. Dia tidak pernah belajar dari pengalaman. Aku minta orang istana Dewa Pejuang hancurkan keluargamu. Itu juga benar. Kamu tidak punya kemampuan itu. Kamu hanya mendorong orang melakukan kejahatan. Bagaimana kalau kita kirim dia ke rumah sakit saja? Aku tidak tertarik membantunya. Ternyata kamu sama sekali tidak peduli. Benar? Iya. Ternyata aku hanya sebuah lelucon. Hanya pihak. Seseorang yang licik. Aku berusaha keras untuk membunuhmu. Akhirnya sadar bahwa aku bahkan tidak bisa melukaimu sedikit pun. Benar. Manusia mana peduli dengan pendapat seekor semut. Namun, tidak juga. Pokoknya semua orang punya cara hidup masing-masing. Kamu batalkan pernikahan, aku hormati. Tapi kalau kita bicara terbuka, bukankah selesai? Mengapa harus saling menjatuhkan? Aku berbicara sebanyak ini, sepertinya kamu juga tidak mengerti. Pergi? Menyapa guru. Menantu ini cocok selera saya. Makan malam di rumah. Ayam mertua, ada aku. Semua datang. Kalian sudah cukup gaduh tidak? Dia maju. Serang dia untukku. Pakai maaf. Harus berkelahi. Email. Sudah pikir tipu muslihat. Mau yang buat pulang. Hei, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Tanpa basa-basi, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Seberapa hebat kemampuan bertarung seseorang dengan diploma D3? Ini tidak mungkin. Tenang, beritahu Pingan kebenarannya. Tuan muda, sebenarnya jodohan Cikgu bukan untuk orang. Apa? Bukan manusia, untuk hewan? Kamu benar. Benar kelewatan sekali dengan perilaku itu. Tuan muda, kitab ini mencapai batas 8 putaran bagi orang biasa. Namun 9 bukanlah batas nyata, melainkan bisa dilatih tanpa henti, tiada akhir. Kenapa ya? Aku tuh di situ saja. Pingan tubuhmu dewa. Jadi kamu bisa mencapai 9 putaran, masa depanmu cerah. Tuan muda, dengan lebih dari 900 putaran kekuatan, di dunia ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkanmu. Serius? Atau canda? Mana mungkin aku menipumu soal ini? Minga, bukannya kamu sering membohongiku? Kali ini benar-benar tidak bohong. Jika bencana datang, apakah Pingan bisa tanggung? Pantas setiap kali Pingan bertindak, memicu petir. Ternyata bukan keberuntungan, tapi bencana. Tidak masalah. Selama kamu bisa melewati 1000 putaran. Saat ini aku baru mencapai 999 puluhan. Sudah 3 bulan. Jangankan aku. Bahkan tertinggi pun terhenti di putaran ke-9. Bahkan selama puluhan tahun. Alami hanya bisa dimurnikan melalui ujian emosi. Kendalikan diri, lewati batas besar.